Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih belum kompak sebelah kiri, alias yang laki-laki tak jawab salam bapak. Barang siapa yang menjawab salam bapak, kalian sukses dunia dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mudah-mudahan kita semuanya sukses dunia akhirat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Ahlul alam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamati as-salah, fa in salahat salahat sa'iru amalihi wa in fasadat fasadat sa'iru amalihi. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah, yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz. Banyak-banyak seluruh Ustaz semua kayak. Yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ustazah semuanya yang alhamdulillah depan kita ini, mudah-mudahan semuanya selalu istiqamah untuk mengajar kalian semuanya. Amin Allahumma. Dan akan anak-anakku semuanya, dengan harapan mudah-mudahan semuanya yang dengarkan tadi menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh orang tua kalian, anak-anak yang dibanggakan oleh bangsa dan negara kita, dan anak-anak yang dibagikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama dan utama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan suatu kenikmatan yang tidak bisa dihitung dengan alat kalkulator apapun di dunia ini. Saking banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, tidak ada kita pernah mendengar bisa nikmat-nikmat Allah dihitung oleh suatu alat yang canggih pun di dunia ini. Ini berarti saking banyaknya nikmat Allah sehingga kita bersyukur kepada Allah. Di antara nikmat Allah iman Islam, dan nikmat Allah juga yang terpenting adalah nikmat sehat wal afiat, sehingga kita semuanya alhamdulillah sesuai dengan yang kalian masing-masing di rumah, yaitu untuk menuntut ilmunya Allah, agar kalian semuanya bisa senang kehidupan dunia dan bisa senang juga nanti di kehidupan akhirat. Selawat salam semoga tercurah kepada junjungan kita, idola kita, panutan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada panutan, tidak ada yang dicontoh yang bisa mencontoh dan memberikan contoh kecuali baginda Rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini masih ada yang tidak jawab. Orang paling termasin kehidupannya adalah ketika menyebutkan nama Rasul tapi tidak menjawab nama Rasul.
Siapa mereka? Mereka adalah orang yang tidak menjawab nama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih. Sesuai dengan tema, tapi bulannya tak lewat, tapi tidak ada istilahnya lewat buat kita adalah tentang Isra Mi'raj. Bapak nanya lo nih, sebelum melanjutkan Bapak nanya, ya, peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal, nanti minta duit siapa yang bisa jawab ke Pak Budi. Ini Pak Budi nanti akan yang sekarang ini Jumat berkah. Siapa yang bisa jawab nanti insya Allah bisa minta duit biar Rp1.000 sama Pak Budi. Ya, pertanyaan pertama nanti jawabannya nanti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, tapi jawab soalnya nanti sebelumnya ya, adalah suatu peristiwa yang agung yang diberikan oleh Allah kepada junjungan kita, wisata religi yang dilaksanakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada tanggal titik-titik. Nanti anak-anak yang bisa jawab, Bapak tak bisa jawab. Peristiwa ini yang terjadi olehnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih oleh-olehnya Rasul Isra Mi'raj? Insya Allah yang tak tahu boleh balik. Siap-siap semuanya. Yang tidak dengar Allah kena yang pertama. Oleh-olehnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh-olehnya adalah paling gampang dibicarakan atau diucapkan, tapi paling sulit dilaksanakan bagi orang-orang yang mengikuti Fir'aun. Kejam nih, penceramah kejam nih. Ya, oleh-olehnya Rasulullah yang tak mengikuti Rasulullah berarti dia mengikuti siapa? Fir'aun. Dengarkan tak? Satu dah Fir'aun. Jadi nih, yang saya bilang ngomong ni kena ya kena. Oleh-olehnya Rasulullah ketika Isra Mi'raj adalah oleh-oleh suatu kenikmatan yang terbesar bagi umat manusia. Peristiwa itu adalah oleh-olehnya yang gampang diucapkan tapi agak sulit dilakoni oleh anak-anak bapak yang ada di MTS 2. Apa sih oleh-olehnya? Silakan kuat. Ini siapa yang tidak tahu. Ini jadi masalah nih. Siapa yang jadi masalah nih? Kata ada yang bisa jawab. Dakwah putra satu, putri satu. Yang ngomong dah ada. Oleh-olehnya yang 50 kali jadi 5 kali. Tahu kan? Gampang diucapkan oleh anak-anak bapak. Ya, adalah salat 5 waktu. Bayang menang perempuan dengan baju laki-laki ya. Salat 5 waktu wajib dilaksanakan.
Dan ini merupakan satu tanda rahmat Allah bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbesar adalah salat. Gampang diucapkan, berat dilakukan. Siapa mereka yang sulit untuk melakukan salat? Nah, ini kena nih. Oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diumpamakannya, batalul ladzina fiddin, perumpamaan salat dalam ibadah kita ini diumpamakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dengarkan dan ini kena kepada kita semuanya. Diumpamakan barang siapa melangkah kakinya tapi sholatnya sambil nendang-nendang, itu siapa itu? Siapa? Orang yang sholatnya nendang-nendang diumpamakan oleh Rasulullah adalah orang hidup tapi tak punya kaki. Apa tuh? Hati-hati nih, orang hidup tapi tak punya kaki. Kaki ke perempuan yang kena biasa sholat ini Allahu Akbar. Itu sabun. Itu orang sholat diumpamakan tapi tak punya kaki. Jadi sabun. Lalu ada juga orang yang sholat diumpamakan oleh Rasulullah Allahu Akbar, nyolet kanan, nyolet kiri. Itu sabut itu. Diumpamakan manusia hidup tapi manusia itu tak punya tangan. Ini hati-hati nak. Hati-hati. Dan lebih parahnya lagi. Ini lebih parah nih. Ada anak-anak yang sholat tapi tak berwudu. Oh, siapa tuh? Ada yang sholat tapi tak berwudu. Itu orang yang sholat tak punya wudu diumpamakan seperti manusia punya kepala tapi tak punya badan. Siapa tuh? Ada enggak sini? Kayaknya. Asal anak-anak bapak sholat tak punya wudu? Diumpamakan orang yang sholat tak berwudu, punya badan tak punya kepala. Masya Allah. Ini hati-hati dengarkan nih. Ini diumpamakan kalau ucapannya Rasulullah pasti bagi kita semuanya. Dan lebih parah lagi. Nih. Kabasirat safil jasad. Orang yang tak mau sholat. Ini hati-hati nih. Orang yang tak mau sholat diumpamakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah punya badan tapi tak punya kepala. Jadi ini dia punya badan tapi tak punya kepala. Kira-kira itu benar manusia itu? Orang yang tak mau sholat diumpamakan pocong alias gendruwo. Ada enggak yang gendruwo ini? Ada enggak yang gendruwo di sini? Jadi punya badan tapi tak punya kepala, masih hidup dia. Hati-hati. Ini wajah-wajahnya ini yang sholat main-main nih. Jadi anak-anakku sekalian, ini Ustaz Bawardi ada di depan saya nih. Kadang-kadang bapak kesian melihat beliau ngatur anak-anak, masya Allah. Padahal kalian rahmatnya Allah yang paling terbesar adalah nikmatnya sholat. Anak-anakku sekalian, ini bapak contohkan karena waktu singkat.
Siapa yang punya HP angkat tangan semuanya. Yang punya HP silakan angkat tangan semuanya. Yang tak punya HP, alhamdulillah boleh tidur. Ya, yang punya HP semuanya, alhamdulillah. Berarti semua yang ada di MTS 2 ini semuanya punya HP, termasuk ibu bapak gurunya. Apalagi cuaca di siswinya. Nah, kalian tahu nggak HP ini? Jadi bapak cuman umpamakan HP. Kalian punya HP. Cuman kalian kalau tak punya sinyal untuk apa HP? Hah? Kalian punya HP harga 15 juta, 10 juta, paling banyak tinggilah 25 juta. Tapi saya yakin tak ada yang punya 25 juta. Karena guru-guru juga sama tak ada punya. Apalagi anak-anak. Ya. Tuh, paling banyak, paling tinggilah yang 10 juta anak-anak. Tapi kalau kalian tidak punya sinyal, untuk apa HP kalian? Hah? Untuk apa HP ini kalau tidak punya sinyal? Dibuang atau dilempar atau dilepok atau dihancurkan? Hah? Ayo, kalau HP kalian lampunya tidak ada punya sinyal, berarti kalian kalau punya apa insya Allah lempar kalau pakai. Ya, pertanyaan selanjutnya. Nah, hati-hati, ini yang jadi masalah buat kita. Ini perumpamaan HP. Kalau kalian menjadi manusia tidak bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kalian hidup di dunia? Ayo. Kalau kalian tidak bisa berdialog dengan Allah, karena sinyalnya yang terkuat bagi hamba-hambanya Allah adalah salat. Salat adalah merupakan interaksi kita dengan Allah, hablum minallah, maka kita harus lakukan salat. Jadi untuk apa kalian semuanya? Untuk apa kita di hadapan Allah kalau kita tidak membutuhkan Allah? Apalagi cuma sinyal, apalagi cuma HP. HP kalau tidak sinyal pulang untuk jadi apa HP kita? Apalagi kita semuanya, maka kita justru butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajibnya kita berdialog dengan Allah dengan melaksanakan ibadah. Inilah rahmat Allah salah satunya. Wa min ayatihi, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita sebagai umat manusia yang ada di dunia ini. Jadi kalian sholat jangan main-main, karena kita butuh Allah. Ini besok hari apa? Hari Senin, insya Allah Pak Ustadz Ayang duduk di belah kanan. Kalian perhatikan, dan Ustadz Budi yang biasa ngawasi kalian, kalau masih ada di antara kalian yang salatnya main-main, itu tak beda dengan Fir'aun. Karena Fir'aun tak butuh Allah, tapi ingat Fir'aun juga alhamdulillah bisa mampus juga. Apa kalian mau? Jangan ulang oleh kalian ketika di dalam masjid, maka kalian harus zikir, baca selawat, jangan berbicara, karena nanti diumpamakan ketika orang yang berbicara di dalam masjid, ketika orang sholat di dalam masjid, kalian masih ada berbicara, maka diumpamakan kalian manusia yang tidak punya mulut. Hati-hati. Diumpamakan oleh Rasulullah seperti manusia yang tidak punya. Mau kalian kalau tak punya mulut, ini di dunia nanti, hadiahnya di akhir.
Paham? Mungkin ini sudah sampai. Bu Haja Bismillah, Ustazah Bismillah, sampai belum? Oke, itu yang pertama. Yang terakhir adalah kita merasa syukur kepada Allah. Nah, Allah tu tak minta imbalan gaji dong. Allah sembah tak disembah tetap menjadi Allah. Tapi kalau kita tidak menyembah kepada Allah, salah satunya orang tidak bersyukur kepada Allah adalah orang yang selalu meninggalkan ibadah dan solat merupakan ukuran pertama yang menjadi orang itu baik atau tidak. Nih, yang menjadi baik atau tidak manusia itu adalah ukurannya solat. Di dunia menjadi ukuran, apalagi di akhir. Kalau solatnya bagus, yakin manusia itu adalah bagus. Tapi kalau ibadah solatnya rusak, di dunia lebih tanda-tanda nih bahwa orang itu tak betul. Apalagi nanti di akhir. Paham?